Makanya kalau Jumatan disunnahkan khutbahnya singkat, sholatnya panjang. Jangan kebalik, khutbahnya panjang kemana-mana, sholatnya pendek. Kalau pengajian beda. Kalau pengajian kita lihat ma'rufnya saja, yang kebiasaannya di situ. Oh, kebiasaannya di Rumil berapa lama? Oh, 3 jam. Iya, pengajian 1 jam, foto-foto 2 jam. Foto-foto 1 jam. 1 jamnya lagi apa? Belanja. Lihat kebiasaannya orang. Jadi harus sesuai dengan kebiasaan. Jadi yang kedua, kenapa saya harus menikmati amal ibadah? Karena Nabi saya menikmati amal ibadah, sedangkan saya pengen mengikuti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa penyebabnya Nabi bisa menikmati amal ibadah? Karena Nabi merasa ketika dia sholat dia merasa istirahat. Ketika dia sholat dia merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan protes kalau ada orang nanti galau baru sholat, tidak mengapa. Nanti galau baru sholat, tapi alangkah baiknya kalau engkau dalam keadaan galau kau sholat bisa menyembuhkanmu, apalagi kalau dalam keadaan normal engkau sholat. Ada orang nanti sholat kalau sedih, nanti sholat kalau ada masalah. Maka menikmati amal ibadah. Bukan hanya Nabi SAW, para sahabat. Nah, ada sahabat Nabi yang menikmati sholat, diantaranya Ammar bin Yasir. Ada juga dari kalangan Ansar namanya Abbad bin Bishr. Jadi dipersaudarakan itu Ammar dengan Abbad. Jadi Ammar bin Yasir. Tahu Ammar bin Yasir, Bu? Ibunya adalah Sumayyah. Sumayyah awwalu syuhada, awwalu syahidah. Orang yang pertama syahid dalam Islam bukan laki-laki tapi perempuan. Siapa dia? Sumayyah. Sumayyah. Suaminya bernama Yasir. Semuanya disiksa. Kata Abu Jahal waktu itu, wahai Sumayyah, kalau kau tidak keluar dari agamanya Muhammad, sekarang kau lagi hamil, akan kutombak kau, keluarkan anakmu janinmu hidup-hidup, lalu kubakar anakmu janinmu hidup-hidup ini, kutusuk engkau dari belakang sampai ke depan, kutusuk tembus dengan tombak sampai tembus ke mulutmu, sampai kau lihat anakmu janinmu itu mati hidup-hidup. Subhanallah. Tapi apa? Sumayyah tetap bertahan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Makanya yang pertama syahid dalam Islam bukan laki-laki, perempuan. Dia apa dia? Sumayyah. Punya suami namanya Yasir. Yasir pun digituin, disiksa juga. Yang selamat anaknya namanya Ammar. Ammar bin Yasir. Sehingga dikatakan seandainya ada laki-laki yang lahir di surga, besar di surga, dididik di surga, sekolah di surga, besar di surga, makan dari makanan surga, maka orang itu adalah Ammar bin Yasir. Saking bagusnya akhlaknya. Sahabat bilang, seandainya ada orang lahir di surga, besar di surga, dididik di surga, makan makanan surga, lalu diturunkan ke dunia, maka orang itu adalah Ammar bin Yasir. Kenapa? Ujian hidupnya luar biasa, tapi beliau kokoh dengan keimanannya, sabarnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Nah begini kalau cari nama buat anak nih, wah siapa? Oh Ammar, namanya Ammar bin Yasir. Nah, 2, 1. Mudah-mudahan ibu panjang umur, sehat selalu, sampai nanti yang ceramah di sini dia. Ibu lihat-lihat aja dulu. Oh, kau lari-lari sekarang. Nanti insya Allah kau di situ duduk ceramah, aku di bawah. Dulu bapakku kalau ceramah aku juga suka ikut begitu. Tapi bapakku galak. Oh, Pak Guru galak, kalau lari-lari tidak bisa kita lari-lari. Tidak tahu lah waktu umur segitu mungkin lari-lari juga. Ada namanya Ammar bin Yasir, muhajirin hijrah dari Makkah ke Madinah. Orang hijrah pasti dipertemukan dengan Ansar, orang yang memang orang Yathrib, orang Madinah. Nama yang dipersaudarakannya namanya Abbad bin Bishr. Jadi dipersaudarakan sama Nabi SAW. Akhirnya di suatu peperangan, Abbad bin Bishr bersama dengan Ammar bin Yasir sama-sama berjaga. Di suatu malam ketika beristirahat, melakukan penjagaan, mereka sif-sifan. Ammar bin Yasir istirahat, Abbad yang berjaga. Caranya berjaga bukan main HP. Caranya berjaga bukan main kerikil. Karena kalau kita tidak mengingat Allah, sembarang kita cari kegiatan itu. Orang kalau khutbah Jumat, Bu, ini penuh, ini karpet, ini lukisan.
Kenapa orang kalau bete itu sambaran dia bikin? Ammar bin Yasir istirahat, Abbad bin Bishr apa yang dia lakukan di luar tenda? Beliau sholat malam. Ketika sedang sholat malam qiyamul lail, beliau baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Ada anak panah nyentuh daripada Abbad bin Bishr. Ketika lagi sholat malam sampai di tengah-tengah surah Al-Kahfi, tiba-tiba ada anak panah kena Abbad bin Bishr. Satu. Dilanjutin. Wahai lana min amrina rasyada. Dilanjutin lagi ayatnya sampai terus beberapa anak panah sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullah. Dia bangunkan Ammar bin Yasir. Gantian, saya udah hampir mati. gantian berjaga, saya udah hampir mati. Ammar bin Yasir bangun. Kenapa engkau tidak bilang dari awal? Kenapa bukan dari awal pertama anak panah yang kena engkau bangunkan aku? Kenapa engkau tidak bangunkan aku? Apa jawabannya? Saya tidak mau memutuskan nikmatnya bacaan Al-Quranku di dalam salatku. Saya tidak mau anak panah memutuskan nikmatnya salatku. Subhanallah. Kenapa engkau tidak membangunkanku ketika kamu dipanah untuk pertama kali tadi? Subhanallah. Kata beliau, kunta fi suratin aqra'uha. Ketika aku salat tadi, aku membaca beberapa ayat Al-Quran dan aku tidak ingin untuk memutuskannya. Subhanallah. Radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Ammar bin Yasir dan juga Abbad bin Bishr. Hadis riwayat Abu Daud. Ada lagi, siapa lagi? Urwah bin Zubair. Tadi kan sahabat. Jadi kada Nabi, sahabat, tabi'in. Malaikat yang paling agung siapa pimpinannya? Jibril alaihissalam. Nabi yang paling agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang paling tinggi derajatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tabi'in yang paling tinggi derajatnya kata ulama Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, paling tinggi itu karena disebut-sebut namanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tabi'in ada apa? Tabi'in yang mengikuti tabi'in. Tidak ada lagi pendapat siapa yang paling mulia. Cuma sampai tabi'in aja yang mengatakan yang paling mulia ini. Tapi setelahnya itu tidak ada lagi. Semua beda pendapat. Semua menganggap gurunya yang terbaik. Makanya sekarang ada perselisihan. Oh, yang paling baik habaib, yang paling baik kiai, yang paling baik beda-beda pendapat. Kenapa? Karena memang dari dulu begitu. Karena keterangan semua sampai daripada tabi'in aja. Uwais Al-Qarni. Setelahnya sudah kita tidak tahu siapa yang paling mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa jadi ibu lebih mulia. Bisa jadi. Kecuali yang mengantuk pada saat pengajian. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu seorang tabi'in. Kenapa Urwah bin Zubair ini pernah merasakan namanya al-akila, ada penyakit di kakinya. Oh, penyakitnya ganas ini ketika dia dalam perjalanan dalam rangka mengunjungi seorang khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ulama ini gemar sekali sholat malam ini. Siapa? Urwah bin Zubair. Ulama tabi'in juga, ahli fikih, fakih di Madinah.
Akhirnya ketika beliau sedang sakit kakinya, ketemu sama khalifah presiden. Khalifah, oh pasti banyak dokternya, ya, pasti banyak dokternya, pasti banyak obatnya. Kata khalifah, ya subhanallah, ada apa dengan kakimu ini, harus segera diatasi nih. Akhirnya rapat meeting lah dokternya, sepakat kakinya harus diamputasi. Sepakat harus diamputasi. Subhanallah. Kalau mau diamputasi maka harus minum obat bius, karena waktu itu belum bisa disuntik, pakai obat bius total. Akhirnya apa beliau katakan? Ma dhanantu anna ahadan yu'minu billah yashrabu syai'a yaghibu aqluhu. Kata beliau, saya kayaknya ma dhanantu, saya nggak habis pikir deh sebenarnya ada orang yang beriman kepada Allah meminum sebuah minuman yang akan menghilangkan kesadaran akalnya. Kata Urwa bin Zubair, saya mau diamputasi, tapi saya kayaknya ragu-ragu deh kalau saya harus minum sesuatu yang membuat kesadaran akal saya hilang. Jadi saya lebih baik apa? Lebih baik saya tidak usah minum obat bius. Kalian mau amputasi, amputasilah. Kalau mau amputasi, amputasilah. Potonglah kaki saya sampai lutut, terserah kalian. Tapi jangan paksa saya minum sesuatu yang membuat akal saya hilang. Kenapa? Urwa bin Zubair anggap itu khamar. Jadi beliau menganggap itu adalah sesuatu yang menghilangkan akalnya. Jadi beliau tidak mau minum. Tapi apa yang dilakukan? Maka kata dokter yang mengamputasinya, bagaimana caranya supaya kita amputasi tanpa beliau merasakannya? Maka Urwa bin Zubair bilang, potonglah ketika aku sedang sholat. Potonglah, amputasilah kakiku ketika aku sedang sholat. Subhanallah. Kenapa? Karena waktu sholat tidak ada lagi yang beliau ingat, rasa sakit, rasa apa, kecuali menikmati sholatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lanjut. Bagaimana caranya supaya kita bisa begitu? Yang tadi kan alasannya. Kalau sekarang bagaimana caranya agar kita bisa menikmati sholat? 1. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Nah, maka pentinglah belajar ataupun bermajelis ilmu. Pentingnya kita belajar bagaimana sholatnya Nabi. Ada itu sifat sholat Nabi, ada yang dijelaskan ulama-ulama kita, dan tidak mungkin kita langsung ke Nabi, mesti kita melalui ulama-ulama. Pernah kita jelaskan di Rumil bahwa pasti kita melewati jembatan para ulama, sehingga muncullah imam madzhab, ada Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Ada imam-imam yang menjelaskan bagaimana sih pandangannya sahabat melihat sholatnya Nabi. Oh seperti ini, mana sunnah-sunnahnya Nabi. Ingat, sunnah itu walaupun dia tidak berdosa ditinggalkan, tapi mesti ada manfaatnya. Makruh itu tidak berdosa dilakukan, tapi mesti ada mudaratnya. Contoh, tidur pagi, habis sholat subuh tidur, berdosa? Tidak, tapi akan ada keburukannya itu. Tidur habis asar, makruh, dimakruhkan habis asar, berdosa? Tidak, tapi mesti ada kekurangannya itu, pasti ada mudaratnya. Sebaliknya, yang sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak berdosa. Tapi kalau dilakukan mesti ada manfaatnya itu. Mesti ada manfaatnya. Allahu Akbar, bersedekap sunnah, ya. Allah, angkat tangan sebelum rukuk sunnah. Semakin banyak sunnah yang dilakukan dalam sholat, semakin banyak pahalanya. Berwudu banyak sunnahnya. Duduk sambil berwudu sunnah. Menghadap kiblat sunnah. 3 kali sunnah. 4 kali makruh. Jadi wudu itu kalau 1 sudah sah, kalau kena semua sudah sah. Kalau 3 kali hitungannya sunnah. Lebih dari 3 kali makruh. Islam tidak boleh wasting, tidak boleh buang-buang air. Islam tidak boleh. Apalagi kalau di rest area banyak orang antri, tidak usah sampai 3 kali. 1 kali aja orang antri mepet waktu maghrib, wah disempurnakan wudunya. Orang antri di belakang banyak, airnya tinggal menetes. Suruh tidak boleh kita mengamalkan yang sunnah, padahal orang butuh air, banyak orang butuh air buat berwudu. Justru berdosa, justru makruh. Jadi 3 kalinya jadi makruh. Kenapa? Orang banyak mau butuh air. Jadi ambil yang wajib-wajibnya saja. Nah itu pentingnya berilmu, pentingnya belajar. Ini Rumil Al-Hilyah, masya Allah luar biasa pahalanya.
Jadi bagaimana cara menikmati sholat? Satu, sholat seperti Nabi sholat, karena tiada manusia yang lebih menikmati sholat, menikmati ibadah dibandingkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.